Penduduk negeri Bani Israel ini dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Kekejian apa yang mereka perbuat? Benarkah mereka nenek moyangnya bangsa Israel yang keji saat ini? Apakah karena itu bangsa Israel bersikap sekeji dan sebrutal saat ini? Kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik dan semoga banyak hal dapat kita pelajari dari kisah ini. Teman-teman Kafaya, tonton dan simak sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat, tetapi yang paling rinci di surah Al-A'raf tepatnya di ayat 163-166, kisah ini disebut Ashabu As-Sabti, yang berarti kisah suatu negeri yang bermaksiat di hari Sabtu. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kami doakan yang subscribe semoga masuk surga, amin. Negeri pesisir pantai. Kisah Ashabu As-Sabti menceritakan tentang suatu negeri dalam Bani Israel. Negeri ini terletak di dekat lautan pesisir pantai. Mata pencaharian negeri ini ialah sebagai nelayan. Nama negeri ini adalah Ila, di wilayah Palestina. Teman-teman, sejak dahulu hari Jumat ditetapkan sebagai hari yang mulia oleh Allah. Sejak dulu sampai saat ini, hari yang sangat mulia itu hari Jumat. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam yang berarti pemimpinnya hari-hari. Tetapi Bani Israel tidak mau memilih hari Jumat untuk beribadah, mereka lebih memilih hari Sabtu. Mereka memilih hari Sabtu untuk menghususkan diri beribadah kepada Allah dan tidak melakukan aktivitas dunia. Hukum ini pun terdapat dalam Taurat. Kehususan hari Sabtu. Hari Sabtu bagi Bani Israel adalah hari yang sangat istimewa. Keistimewaan ini ada dalam hukum Taurat. Bani Israel tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabtu, termasuk mencari nafkah seperti memancing, ataupun aktivitas berbisnis, tidak boleh berperang di hari Sabtu. Lalu Allah menguji Bani Israel yang ada di negeri Ila tersebut. Ujian Allah. Saat hari Sabtu, Allah jadikan ikan-ikan datang ke pesisir pantai, terapung-apung di permukaan air. Banyak sekali hingga tidak perlu perangkap untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Sedangkan di hari-hari lain selain hari Sabtu, ikan-ikan ini tidak muncul ke permukaan. Tidak bermunculan, mereka harus mencari dulu ikannya ke lautan. Jadi digoda Bani Israel oleh ikan-ikan yang muncul di permukaan pada hari Sabtu. Akhirnya ada sebagian dari penduduk negeri Ila memeras otak mereka, berpikir bagaimana caranya menangkap ikan-ikan yang sangat banyak muncul di hari Sabtu itu tetapi menangkapnya bukan di hari Sabtu. Mereka mencoba menipu Allah. Mereka pun memasang jaring di hari Jumat untuk menangkap ikan-ikan yang bermunculan di hari Sabtu, lalu dipanen di hari Minggu. Mereka hendak menipu Allah, inilah bentuk pelanggaran penduduk Ila. Mereka terus-menerus melakukan ini, lama sekali mereka melakukan hal ini. Dikarenakan tidak ada asap yang turun. Tidak ada tanda-tanda Allah akan menurunkan asap. Mereka terlena dalam maksiat, hingga mereka lebih berani melakukannya. Mereka akhirnya tidak lagi memasang jaring di hari Jumat, tetapi mereka secara terang-terangan mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka sudah berani melanggar larangan Allah. Tiga kelompok. Saat itu, penduduk Ila terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang bermaksiat dengan melanggar larangan hari Sabtu. Kelompok kedua adalah mereka yang masih takut kepada Allah. Kelompok kedua berusaha menasihati kelompok pertama agar mereka menghentikan perbuatan fasik dan melanggar perintah Allah. Karena asap Allah itu nyata dan akan turun kepada mereka. Sedangkan kelompok ketiga, kelompok yang diam saja tidak mau ikut campur, mereka memang tidak melanggar larangan Allah seperti kelompok pertama, tetapi mereka diam saja melihat kemungkaran. Malahan mereka berkata kepada kelompok kedua, ngapain dinasihati, biarkan saja azab Allah menimpa mereka.
Azab Allah. Semakin lama mereka melanggar larangan hari Sabtu, mereka merasa sangat tenang dikarenakan tidak ada tanda-tanda akan turun azab Allah. Akhirnya kelompok kedua mengambil sikap untuk membuat pagar atau benteng untuk memisahkan mereka dengan kelompok pertama dan kelompok ketiga. Akhirnya dibuatlah benteng yang memisahkan kelompok kedua dengan kelompok pertama dan ketiga. Mereka takut jika azab Allah turun mereka juga akan kena, maka memisahkan diri adalah jalan terbaik. Pada saat-saat akan turun azab, Allah jadikan ikan-ikan semakin banyak yang muncul di hari Sabtu, sehingga kelompok pertama semakin terlena dengan kemaksiatannya dan kemungkarannya. Maka akhirnya turunlah azab Allah. Jadi suatu hari saat kelompok kedua sedang beraktivitas seperti biasa, biasanya dari dalam benteng terdengar banyak suara kegiatan kelompok pertama, seperti suara tawar-menawar, suara hiruk-pikuk dan suara-suara lainnya. Tetapi hari itu sangat sepi, tidak terdengar suara apapun hingga kelompok kedua bingung ada apa sebenarnya. Maka diperiksalah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Maka terkejutlah si keterkejut-kejutnya kelompok kedua saat mereka menemukan kelompok pertama dan ketiga sudah menjadi kera. Dalam riwayat lain ada juga yang menjadi babi. Yang muda dijadikan oleh Allah menjadi kera sedangkan yang tua menjadi babi. Akhirnya orang-orang soleh ini baru paham inilah azab yang dikirimkan oleh Allah. Para kera ini pun seperti berjalan mendekati para orang soleh, seolah-olah mereka tahu di hadapan mereka adalah orang-orang soleh. Sedangkan orang-orang soleh sudah tidak mengenali para kera dan babi ini karena mereka semua terlihat sama. Karena takut bakal terkena azab Allah juga, orang-orang soleh membiarkan para kera dan babi ini, sehingga sesudah 3 hari Allah membinasakan para kera dan babi ini. Semuanya dibinasakan tanpa ada sisa, semuanya mati. Mereka dihinakan dulu, diubah oleh Allah menjadi kera dan babi kemudian Allah binasakan mereka, nauzubillah. Teman-teman Kafaya, inilah kisah Ashabus Sabti. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh membiarkan kesuliman merajalela, kita harus melawan kemungkaran keminimalnya dengan hati. Karena ini akan meredam kemarahan Allah. Teman-teman terima kasih sudah menyimak, jika ada kesalahan dan kesilapan, jangan sungkan untuk tulis di bawah, jika ada request juga jangan sungkan untuk komentar, sampai jumpa.